Balik lagi sama Lucky di Fortune Star 222. Makasih untuk yang udah nge-like, subscribe, sama share. Bahkan sama yang donasi. Makasih banyak. Jangan kapok. Eh, Seperti biasa gue sekarang mulai mau buka dengan tema baru untuk di pertengahan Juni ini yang masih tentang gerhana, tapi kali ini gerhana matahari dan pergerakan planet-planet lainnya. Dan gue bakalan baca general, tetap general ya, untuk request tentang past life karma itu. Gue bikinnya di ini aja ya, di bonus ya, barengan sama asrama. Kok asrama sih, asmara, ya Allah. Em, ini tetap timeless dan general reading. Jadi walaupun memang untuk pertengahan Juni eh, tetap ini timeless ya. Karena itu kan cuman waktu, itu kan cuman konsepnya manusia aja ya. Di kapanpun kalian masuk ke channel ini artinya memang energi lo yang bawa ke sini. Alright, dan ini interchangeable energi itu ya, nggak pernah bergerak, selalu dua fungsinya. Jadi bisa ini energi kalian, bisa juga energi dengan siapapun kalian berinteraksi, berhubungan. Dan juga tergantung dengan intensitas dari energi kalian sendiri. Eh, Ambil yang resonate saja ya, ambil yang sesuai aja dan tinggalkan yang tidak sesuai. Jangan maksain kalau jangan maksain untuk sesuai. Dan namanya juga prediksi, artinya kalau nggak resonate bisa jadi itu belum terjadi ya. Karena energi, apalagi energi gerhana itu bisa sampai 3 bulan efeknya. Jadi kalau memang nggak resonate, coba nonton juga untuk bintang-bintangmu yang lain. Moon sign kamu, Venus sign kamu, Jupiter sign, ya kan, rising sign. Kalau emang nggak tahu berchart kalian, itu di box description gue ada link. Kalian tinggal klik aja, masukin data-data kalian, kalian dapat, atau kalian bisa Google sendiri. Itu banyak banget resourcesnya dan gratis. By the way, sekelas promo, seperti yang kalian baca di sini, gue lagi pakai baju Zamrud Adventures. Nah, itu bisnis gue di travel. Kalau kalian pengen tahu lebih banyak tentang itu, nanti ada gue tulis di sini. IG-nya sama apa namanya, Facebooknya. Kalau pengen tahu lebih banyak bagaimana, maksudnya gimana sih jalan-jalan sama Lucky, ya, lo bisa kepo-kepoin gue di situ. Oke? Makasih. Setelah langsung ajak bacaan ya. Hai Aquarius, apa kabar? Um, udah siap belum? Ini nih energinya gerhana matahari dan new moon di Cancer. Ya katanya sih gerhana mataharinya katanya sih hari ini, cuman gua nggak tahu di Indonesia jam berapa. Bisa dilihat nggak tahu juga. Gue mau ngambil satu dari apa namanya, mystical wisdom untuk sebagai guidance. Habis itu gue mau ngambil 3 kanan sama 3 ke bawah, yaitu untuk yang baru saja lewat sekarang dan yang akan datang ya, yang akan terjadi gitu. Gue lagi mencoba untuk ngejar supaya bisa keburu juga untuk ngerjain sesi bonusnya sebelum bulan berakhir ya. Aqua, kamu butuh liburan, take time for relaxation and adventure. I do need it all. Gue butuh ya, vacation. Ambil waktu untuk relax.
dan adventure. Relaxnya emang udah banyak sih ya. Hari gini kan lagi pandemi gini kan. Kayaknya kalau relax mah udah banyak waktunya, cuman adventure-nya itu kan. Ya nggak aqua. Gue banyak aquanya. Kayak kartu yang ini ya. Ya nggak aqua. Gue banyak aquanya. Menurut Western Astrology, Mars gue, Mercury gue, Aquarius, dan gue Pisces yang awal-awal cupsnya Pisces, jadi gue banyak Aquarius ya. Jadi ya untuk kalian mengerti gue, kalau bahasa gue, kalau gue ngomong suka ya gitu deh, nggak suka pakai gula-gulaan gitu, ngomong apa adanya, jedar gitu. Kadang-kadang gue sendiri suka sakit hati loh dengerin gue ngomong. Percaya? Kartu pertama, ya ampun, serem amat. Three of Swords, kartu pertama. Sepuluh koin. The Hierophant. Lajur kedua, second row, artinya sekarang. 3 koin. Jantung dari bacaan kalian, Knight of Wands, energinya Sagittarius. 10 pedang. Lajur ke terakhir yang akan terjadi, The Empress, Divine Feminine, Taurus atau Libra. Wow, The Emperor. Wow, sebelah-sebelahan pula. The Empress and the Emperor. Ini bukan lagi power couple, ini divine couple. Divine feminine sama divine masculine. Two of Cups. Sadis banget bacaan lu, Aqua. Ampun ya kan. Garang banget. Energi secara keseluruhan, The High Priestess. Wow. The deep knowing. I know because I know. Gue tahu karena gue tahu, cukup. Nggak perlu dibahas lebih dalam karena emang gue tahu. Titik. Aqua. Ngebahasnya dulu deh. Ini kartu yang Pisces.
Mars lagi masih di Pisces sekarang. Neptune juga di Pisces. Neptune itu kan rumah ke-12 ya, tentang semua yang berbau dengan hal-hal di 5 dimensi ya. Hal-hal yang tidak nyata, hal-hal yang misterius, karma, spiritual, hal-hal di luar 3 dimensi, alam bawah sadar, tentang mimpi dan insting kita, intuisi kita. Neptune lagi di rumahnya di Pisces, dan Mars di Pisces itu kita mencoba selalu lebih mengerti, untuk lebih paham akan situasi keadaan sekitar kita, dan seringnya kita untuk memahami itu pun kita berkorban gitu kan. Compassion cuma untuk bisa merasakan suatu pemahaman, suatu understanding ya, suatu pemahaman, suatu keadaan. Suka self sabotage, suka mengorbankan diri. Dan Pisces itu karakteristiknya adalah unconditional love, cinta tanpa kondisi. Dan dia lagi nginjak itu kan bulan tuh di bawah. Dia istilahnya dia ratunya, dia yang punya pengetahuan akan hal-hal yang misterius. Dia megang gitu kayak semacam, bukan buku sih, apa sih namanya, bandrol kertas. Pisces itu ya di rumah kedua kalian, Aqua. Masalah income, money, nilai-nilai, prioritas-prioritas, harta benda, ya. Ideologi kamu. Rumah kedua. Sekarang Gemini, rumah Pisces ada di. Dan secara general pun karena kita masih di Gemini ya. Pisces itu ada di karir, struktur, sosial status, reputasi, public image, practicality, masculinity. Ingat, bukan karena kita cewek atau cowok makanya kita maskulin atau feminin ya. Bisa aja nih kayak gue gitu ya, gue cewek tapi energi gue jauh lebih banyak maskulinnya gitu. Energi gue banyak maskulinnya, jadi gue lebih gitu deh. Feminin gue pokoknya jadi kurang mau gitu. Kartu pertama
sakit hati, patah hati, kecewa. Di dalam kesendirian. Kartu kedua di yang baru saja lewat ya. Mungkin kalian kecewa atau sakit hati dari sebuah kondisi yang mapan dan stabil, atau bisa dari pernikahan, komitmen, atau ketiganya adalah yang jelas komitmen. Ini energinya Taurus, bisa jadi organisasi, pemerintah, spiritual. Dia rumah kamu, kecewa keadaan di rumah karena Taurus ada di rumah keempat kamu ya. Rumah tangga, rumah, tradisi, emosi, fondasi kamu deh, termasuk orang tua kamu, ibu kamu. Mungkin dari beberapa dari kamu ada yang lagi menghadapi closure, endings, karena saat ini Taurus di rumah ke-12, karma, healing, ending, closure. Sekarang kalian ingin membuka diri untuk bekerja sama atau untuk lebih open untuk terbuka, untuk kolaborasi, atau lagi fokus dalam pekerjaan ya, fokus dalam pekerjaan, mungkin sebagai konsuler ya, konsultan. Yang jelas ini open untuk kolaborasi, being kooperatif ya. Dalam menangani keuangan atau dalam mengerjakan atau mewujudkan suatu proyek atau menjadi nyata. Jantung dari bacaan kalian adalah Knight of Wands. Ini energinya Sagittarius. Sagittarius sekarang itu ada di rumah ke-7, rumah relationship, marriage, business partner, kontrak, equality, sharing, interpersonal ya. Dan ini Sagittarius karakternya adalah ingin kebebasan, independen, explorer, makanya dibilang player. Kalau di chart kamu saat Aqua, saat itu ada di antara teman-teman kamu, group of friends kamu, peers kamu.
online, dating online, teknologi. Kamu di center itu artinya kamu lagi istilahnya unjuk unjuk gigi, explore explore antara teman-teman kamu untuk kamu cobain gitu maksudnya. Enggak, gue bercanda maksudnya gini. Kalian lagi karena kan relationship kan bisa bisa macam-macam, termasuk friendship juga relationship ya, hubungan pertemanan, sahabat, itu juga termasuk relationship ya, nggak hanya marriage, nggak hanya pacaran, nggak hanya bisnis ya. Tapi kamu ya fokusnya di situ, relationship lebih ke teman, ke pertemanan ini. Social awareness, kemanusiaan, karena kamu merasa habis dikhianati, sepuluh pedang. Rasa habis dikhianati atau disakitin yang membuat kamu harus bangkit, bangun, dan berubah. Merubah diri dalam arti persepsi ya, mempersiapkan diri untuk untuk pribadi yang berbeda. Misalnya kalau lu ganti apa namanya, kulit, ganti karakter, kita selalu berubah, sadari atau tidak, kita selalu berubah, nggak ada yang diam. Wow, Divine Feminine, ini kartunya Libra atau kartunya si Taurus. Tapi yang ini juga bisa sebagai ini ya, ibu, tapi bisa juga sebagai orang ketiga. Dia nomor 3, The Empress, Mistress. Kalau Taurus itu tadi di mana? Taurus itu kan di rumah keempat kamu ya. Feminine emang divine feminine kita, Taurus itu divine feminine kita, istilahnya yin side kita, sisi emosional kita, sisi feminine kita. Atau rumah kalau sekarang yang memang lagi closure, ada yang closing, ada yang emang closure rumah tangganya, ending. Nah ini ada orang ketiga juga kemungkinan, beberapa dari kamu ya. Kalau Libra itu ada di
Kenceng banget ya nggak sih rotinya? Mau nggak? Tapi gue lapar ya. Eh, apa namanya? Ya, kalau Libra itu ada di rumah ke-9 kalian. Sedangkan Gemini Cancer Leo. Atau ya di rumah kelima love affairs, ya, selingkuhan, romance, kreativitas. Sedangkan ini The Emperor ini energinya Aries. Aries itu adalah semuanya tentang new beginning, tentang leader, tentang divine masculine. Dia yang memulai, dia yang inisiatif, dia yang mengambil kendali, kontrol, kuasa. Aries sebagai zodiak pertama, dia leader. Dan biasanya The Emperor itu self-entrepreneur gitu, self-employee. Aries itu ada di komunikasi. Di chart kamu dia di komunikasi dan wawasan dan persepsi. Ya, saudara-saudara, aktivitas sosial, termasuk dogma. Ya. Sedangkan untuk Gemini, Aries ada di group of friends kamu, teman-teman, network. Yep. Besok kan ya, mulai sekarang udah 21. Besok kan ya baru pindah ke Cancer kan? Lupa kapan sih pindah ke Cancer? Sekarang masih Gemini kan? Yakin gue. Kartu terakhirnya adalah yang akan datang adalah Two of Cups, soulmate, twin flame, soul contract. Serem Aqua. Oke, gue mau klarifikasi. Keren banget sih ya Aqua. Komplimenti. Oke. Yang membuka reading yang paling gebrakan, yang paling oke itu, ya kan? Dari 3 pedang, dari Three of Swords sampai ke Two of Cups, ya. Ada seorang keren, asli keren. Oke, Three of Swords ya, klarifikasi dari Three of Swords. Kartu pertama. Six of Wands. Public recognition. Seven of Wands. Wow. Five of Swords. Di bawahnya ada 2 kayu. Two of Wands. Oke. Three of Swords ini ya, 7 tambah 6, 13 tambah 2, 15, 6.
Ini self deception ya. Six of Wands. Ini public recognition. Jadi pengakuan dari publik kalau kalian menang. Ego, pride, dignity, ya. Emas, topeng. Apa yang diakui oleh publik? Biasanya ada orangnya nih, nggak ada orangnya. Maksudnya kartu 6 Six of Wands itu biasanya ada orangnya, ada kesatrianya di itu sama orang-orang di ini ya kan, di mana namanya, di sekitarnya lagi mengeluh-elukan kedatangannya dia lah, atau nggak dia lagi lewat gitu kan. Ini cuma perisai bendera tanda kemenangan. Biasanya ini lebih tentang kemenangan setelah mencapai sesuatu yang diakui oleh semua orang. Oke. This is seven of wands. Dia pasang kuda-kuda. Dia harus membela diri. Dari serangan-serangan yang sebenarnya juga nggak diserang juga sih. Lihat ya, itu nggak diserang. Itu cuman ya ada di depannya, nggak diserang juga. Tapi sama-sama awas, sama-sama waspada. Siap perang lah ya. Enam tambah 7, 13. Ini di apa namanya, energi secara keseluruhannya 2. Ini artinya biasanya menunggu kabar ya, menunggu kabar atau enggak udah mulai menanamkan planning, udah mulai planning, berstrategi ya. Nah sekarang 6 tambah 7, 13 tambah 2, 15. 15 jadiin satu lagi Bapak. 6, balik lagi ke ini. Buat gue ini self deception. Karena akhirnya 5 pedang ini pun juga udah self deception. Tadi semua wand, semua kayu dijumlahin jadi 1 digit, balik lagi ke 6. Jadi pengakuan publik ya, itu cuma topeng belaka yang emang akhirnya harus disingkirin atau memang harus dibuka. Self deception. Pengakuan publik itu public image kita, reputasi kita yang memang kita bangun sendiri, yang akan menyakiti dan mengecewakan diri kita karena kita tidak bebas menjadi diri kita sendiri. Terus gue mau klarifikasi serem amat. The Hierophant ya, The Hierophant. Oops. Eight of Pentacles.
The Tower.